Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam kategori 1 tahap 2 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Sudarjo dari Pendidikan Matematika. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran materi transformasi jenis refleksi dengan problem based learning pada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 3 Brebes. Adapun tujuannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, pendekatan saintifik, dan melalui lembaga kerja peserta didik dan media pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan definisi refleksi atau pencerminan. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan dari refleksi atau pencerminan. 3. Menentukan titik bayangan hasil dari refleksi. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjalani kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa kelas. Depan insya berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, terima kasih. Saya ingin sebelum belajar mulai, saya ingin absen dulu ya kehadiran kalian. Ariansa Fitriana, Anindya, selamat jadi. Mira Bagus Prasetya. Yang dipanggil berarti hari ini 3 anak ya. Sampai saja menjadi berarti Hanafi, Anissa, dan terima kasih. Baik, silakan bukunya. Siap, Mas. Sebelum kegiatan belajar dimulai, Bapak ingin bertanya pada kalian. Masih ingatkah materi waktu kelas 7, yaitu materi ini Mas perhatikan, Mas, yaitu operasi bilangan, operasi campuran bilangan bulan, campuran bilangan bulan. Jadi misalkan negatif 4 tambah 3 berapa Mas Bas? Negatif 1. Kalau 4 ditambah negatif 3 berapa? 1. Kalau 4 dikalikan negatif 3 berapa? 4 kali 3 berapa? 4 kali 3? 2. Terus? Mana? Kalau misalnya ini 4 dikurangi 3, kalau 3 kurangi 4, yang keras. Oke, tuh. Nah, selanjutnya coba kita kaji waktu kelas 8. Masih ingat nggak kalian bentuk gambar koordinat kartesius? Coba gimana gambarnya? Salah nggak apa-apa? Masih kan tidak? Silakan. Siapa yang mau ke depan? Buat kalian, siapa yang bersihkan? Salah nggak apa? Boleh, sebisa kalian masih ingat tadi Bapak kita berdatang sama-sama. Oke, bagus. Ternyata kalian masih ingat, cuma
kurang lengkap. Berarti kalau lengkap itu bagaimana pertemuan garis subuh B dan subuh Y itu adalah titik nol, titik pusat. Lalu garis bilangannya kalau ke kanan ini positif 1, 2. Kalau garis ke kiri ini negatif, negatif 1, negatif. Kalau ke bawah juga negatif. Dan seterusnya. Maka kalau ke atas positif. Dua materi ini yang kita pelajari ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Mari kita lihat bersama. Pembelajaran ini kita akan pelajari, perhatikan Mas, Mbak, transformasi. Pada transformasi itu ada 4 bentuk. Yang pertama refleksi, transformasi, rotasi, dilatasi. Nah, bagian yang pertama adalah kita pelajari refleksi. Coba lihat refleksi. Refleksi. Sebelumnya, kalian pernah bersemi? Baik, sebelum kita bersemi kita lihat dulu apa yang kita pelajari. Hari ini kita akan pelajari yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan transformasi geometri, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, masalah kita sehari-hari. Indikatornya keberhasilan atau sebagai acuan. Pertama kalian nanti menjelaskan transformasi, menjelaskan transformasi refleksi, menjelaskan transformasi dilatasi, rotasi, dan dapat mengidentifikasi masalah di sekitar yang melibatkan refleksi, rotasi, dan dilatasi. Baik, tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini, ya. Baik, kita ikuti bersama. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, itu ada mengamati, menanya, menanyakan, membuat informasi dan mengobservasi lalu menarik kesimpulan. Dan melalui lembar kerja perstatistik atau LKTT serta media menarik pembelajaran, sedikit atau kalian dapat satu menjelaskan definisi refleksi atau pencerminan. Jadi bahasa matematikanya refleksi, bahasa kita secara umum pencerminan. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan dari refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, menemukan titik bayangan hasil refleksi pencerminan. Mari kita lihat permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah kalian bersemi? Apa di dalam cermin kalau kita sedang bersemi? Ada apa mesti kalau kita bersemi? Yang keras coba. Yang baca apa lagi? Kira-kira? Bayangan baca. Kita apa lagi setelah bayangan baca? Apalagi kalau bayangan baca, apalagi setelah bayangan baca, apa yang kita Pak? Selain bayangan, betul, bentuknya sama, ya betul sama lagi, sama. Oke, baik, supaya kita belajarnya lebih. Coba perhatikan lagi gambarnya sudah. Di sini kalian bersemi merupakan kegiatan setiap hari kamu lakukan saat kali kamu bersemi. Apa yang dapat kamu nyatakan mengenai bayangan? Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan kamu? Apakah setelah kamu mendekat ke sini bayangan, kamu juga mendekat ke sini? Bagaimana bayangannya? Bagaimana dengan posisi menghadap bayangan? Apakah tangan kanan kamu menjadi tangan kiri dari bayangan? Iya. Baik, supaya belajar lebih baik. Oke, supaya lebih baik, silakan kalian bentuk kelompok dari sekarang. Silakan.
Yang putih boleh dengan putih, yang bukan dengan bukan. Baik, Mas Mbak, saya akan bagikan lembar kerja pada kalian. Silakan nanti diskusikan pada tiap kelompok masing-masing anggota. Pertama tulis dulu nama peserta anggota staf kelompok kalian. Kita mulai saja dari sini, kelompok yang ini pojok kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kelompok 4 terakhir adalah kelompok 5. Oke, silakan perhatikan yang pegang tiap peserta LKPT lembar kerja. Ya. Sudah dipegang semua, Mas, Mbak? Ya. Silakan baca dulu. Seperti sudah dibaca di situ, silakan baca sendiri. Lalu setelah dibaca, silakan kalian lihat ke rektor, diskusikan kepada Mas Mbak. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana bentuk dan ukuran bayangan objek setelah dicerminkan? Silakan ditulis di situ. Diskusikan dulu. Tulis dulu nama dan komputer kelasnya boleh saudara. Nama terus kelas kalian. Tulis dulu nama kelas kalian. Ya, ditulis. Nah, sekarang kegiatan pertama. Kegiatan itu memahami sifat referensi. Nah, bisa ada pertanyaan ya di layar proyektor. Berdasarkan pengamatan kalian, bagaimana bentuk dan ukuran bayangan objek setelah dicerminkan? Boleh ke depan satu kelompok tuliskan. Atau langsung dengan pertanyaan, kira-kira jawabannya apa, Mas Mbak? Ada yang mau menjawab? Boleh langsung aja nih, silakan. Yang keras jawabannya salah nggak apa-apa. Ya, Mas. Baca dulu, Mas. Silakan. Ya, baca. Yang keras. Bentuk dan ukuran orang dengan bayangannya sama. Ada pendapat lain? Tidak ada. Ya, dan memang benar bentuk dan ukuran orang dengan bayangan adalah sama. Yang kedua, berdasarkan pengamatanmu, bagaimana jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin? Silakan yang menjawab.
Ya mas, kelompok Cara orang dan cara Cara. cara orang dan caranya tidak sama. cara orang dan cara bayangan tidak sama. Terus ada yang punya pendapat lain? Sama mas. Baca dulu, boleh. Cara orang dan cara bayangan Cara orang dan cara bayangan sama. Baik, kita lihat apakah pendapat kalian semua. Coba lihat dulu. Ternyata bentuk dan ukuran orang dengan bayangannya sama. Terus berdasarkan jarak objek ke cermin dan jarak ke bayangan ke cermin, cara orang dan cara bayangan juga adalah sama. Maka kita dapat simpulkan bila satu bentuk dan ukuran orang dengan bayangannya sama, dua jarak orang dan cara bayangannya sama. Lihat grafiknya yang tidak ada tanda titik aksennya di titik koordinat berarti titik awal. Yang ada di titik aksen berarti hasil bayangannya. Tetapi katanya. Sudah selesai? Tidak kesulitan, Mas? Saya sekali lagi yang tidak ada aksennya berarti titik awal kerjanya. Yang ada atas di titik koordinat dulu dan besar berarti hasilnya. Sudah? Baik, yang sudah saya kelompok mana? Salah? Silakan cepat wakilnya. Kelompok 3. Ya, tunggu. Silakan cepat. Silakan. Ini sudah sudah. Dia ada berapa titik? Ada 5 titik koordinat. Hanya perhatikan semuanya terus boleh berapa? Semuanya berapa? Sampai 5 titik. Bayangan di mana? Tanda bayangannya. B aksen. Ada garisnya di atas, Mbak. Ada garisnya, aksen. Ini koordinatnya dari titik koordinat kita. Silakan garis, Mbak. Silakan.
Terima kasih atas perwakilan dari kelompok 3. Baik, kita hapus dulu pada kelompok 3. Terima kasih atas cakapannya. Selanjutnya, coba diperhatikan, ini pendapat dari kelompok 3. Adakah punya pendapat yang lain dari kalian? Kelompok 1, monggo. Mana yang beda? Dituliskan bedanya saja. Yang beda, itu lagi. Lanjutkan ditulis beda, lanjutkan dulu banyak ke bawahnya. Yang belum apa? Bawahnya lagi, yang belum. Ya. Tulis bedanya. Silakan diisi dulu, salah apa? Di LKPD kalian diisi, tulis. Salah apa? Terima kasih untuk kelompok 1. Luar biasa. Ada 2 kelompok tapi yang beda pendapat yang ini, yaitu yang CPP. Yang perlu diperhatikan pertama dari penulisan. Perhatikan Mas, untuk penulisan titik koordinat gunakan huruf besar. Gunakan huruf besar. Oke, kita lihat di layar proyektor ini. Bagaimana hasil yang baik? Jadi sekali lagi penulisannya harus ada tanda beda. Aksen, ada titik awal dan titik bayangan. Kita lihat hasil pekerjaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, tapi dari kelompok 1 sama tidak Mas? Sama ya? Luar biasa put. Baik, ada yang coba dulu kelompok lain, silakan. Ya, silakan. Mas, kelompok kelima. Boleh sampingnya ditulis hasil pendapat dari kelompok kelima. Kelompok lainnya silakan mengamati.
tinggal lihat saja titik koordinatnya yang ada tanda aksen, tanda garis, berarti itu hasil bayangannya. Terima kasih pada Bapak Cuma, luar biasa. Silakan Mas, Mbak. Adakah pendapat lain? Kelompok berapa ini? Empat. Boleh silakan. Mana berbeda? Tulis sampingnya boleh. Sampingnya tulis sampingnya. Ya, jawabannya tulis lagi ini pada bayangan saya. Terus lagi. Pakai aksen. Terima kasih kepada kelompok 4. Bagaimana kelompok yang lain? Mana pekerjaan yang benar dari kelompok 5 yang dijawab sudah dalam kelompok 4? Mari kita lihat jawabannya. Lihat mana jawabannya yang paling benar dari kelompok tadi. Ini ada 1, 4. Oke. Nah, coba dibaca lagi bawahnya. Maka kesimpulannya apa? Dari suku Y. Siapa yang mau depan? Silakan tulis. Dibaca di LKPD-nya. Yang suku Y. Ya, ditulis silakan. Siapa yang mau depan? Kesimpulannya tulis. Simpulannya silakan. Kesimpulannya sampai ke depan di atas sana simpulannya sudah ada yuk semangat kesimpulan terus ada KPD. Jadi setiap kegiatan itu ada simpulannya. Jika X, Y direfleksikan arah mana? Refleksi tunggu Y. Bayangannya adalah ya komanya mana? Koma Y, itu koma. Ya, oke, terima kasih. Nah, seperti ini, ya, ini ada seperti tulis ini. Ya. Jadi jika X, Y, kita suku Y, itu lihat negatif X, koma. Jadi yang kesimpulannya adalah jika koordinat X, Y direfleksikan sudah dengan negatif X, koma. Kan sampai sini sudah paham? Aman ya? Coba tulis nama kelas, kerjakan soal bebas dan wilayah proyek kali ini sebisa kalian. Oke, Mas. Sudah waktu 5 menit dari sekarang.
Ya, Mas, kelompok 2 bagaimana? Dah, baik. Silakan kumpulkan lembar kerja peserta didik dan tugas pos-tes kalian. Kumpulkan sekarang di meja depan. Silakan. Pos-tesnya ada, pos-tesnya sendiri. Tulislah. Sebelah sini di meja depan sini. Saya ingin tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada materi yang paling sulit? Baik, Mas, kita lihat kesimpulannya di layar monitor. Oke, dari contoh tersebut sifat apa yang didapat kalian simpulkan dalam durasi perseminan yang kita baca bersama, Mas? Perseminan terhadap suku X, hasil bayangannya adalah A, negatif B. Berarti yang berubah adalah X-nya. Kalau suku X, kalau suku Y, yang berubah adalah X-nya. Kalau suku titik asal yang pusat tidak berubah ya, negatif Y. Kalau perseminan suku coba kita terhadap H, 2 kali H kurangi A atau kurangi X ya. Oke. Terus perseminan terhadap Y sama dengan K, bayangannya adalah A tambah 2K kurangi Y atau Y-nya dengan Y. Terus perseminan sama terhadap Y sama dengan X. Terus perseminan terhadap Y sama dengan negatif E. Baik, Mas, coba selanjutnya adalah silakan setiap kalian kerjakan tugas mandiri terstruktur. Nanti ada lembar kerjanya. Terus ya, pertemuan berikutnya kita akan belajar transformasi pada bagian atau jenis translasi. Translasi bagaimana kita cara belajarnya? Nanti pertemuan berikutnya. Baik, Mas, semua kegiatan sudah selesai. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Sebelum kita tutup, silakan kembalikan mejanya masing-masing. Ayo, berdiri. Untuk kegiatan ini, mari kita berdoa dulu. Silakan. Depan siap. Doa mulai. Doa mulai. Bapak Yadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita beri tangan untuk yang kegiatan hari ini. Terima kasih.